Assalamualaikum, saya Abdul Wahid. Kali ini kita akan berada di Pekan Bincang Mahasiswa di episode esai Intro. Pemateri kita adalah seorang mahasiswa IAIN Salatiga yang masih terbilang masih semester muda dan seorang Mudabir Mahat Al-Jamiah IAIN Salatiga. Dia telah menjuarai event dari Stafsus Presiden tahun 2020 yang bertemakan Santri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Abdillah. Tempat tanggal lahir saya Demak, 23 September 1999. Umur saya 21 tahun. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di IAIN Salatiga, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan untuk bidang yang saya geluti saat ini, saya sedang menggeluti hobi kepenulisan, di mana menulis artikel, opini, jurnal, dan lain sebagainya. Sampai saat ini masih saya geluti. Mas Abwa, Gimana kabarnya nih? alhamdulillah sehat. Nah, Mas Taufik ini kan adalah pernah menjuarai event di Stafsus Presiden ya. Nah, saya Abdul Wahid mau bertanya-tanya nih. Kita bincang-bincang santai aja ya. Boleh. Gini nih Mas Taufik, ini kan soal kepenulisan ya. Nah, kalau kita mau menuliskan harus punya rasa cinta kepada menulis gitu. Nah, agar kita mau menulis itu harus seperti apa Mas Taufik? Nah, kalau saya sendiri hobi menulis ini emang sudah ada sejak saya SMP, bahkan SD. Cuma kalau SD lebih ke, kalau ditanya cita-cita kamu apa, pengen jadi penulis gitu, tapi belum bergelut ke lebih dalam untuk menulis artikel atau lain sebagainya. Jadi emang apapun yang kita kerjakan emang harus didasari atas dasar cinta terlebih dahulu. Kalau kita udah suka sama yang kita kerjakan, maka apapun halangannya, kalau menulis pasti halangannya adalah malas, hilang ide, dan lain sebagainya. Itu akan tercover kalau kita sudah cinta dulu kepada apa yang akan kita kerjakan. Emang cinta emang paling penting sih dalam hal apapun sepertinya gitu Mas Abdul. Jadi itu Mas, kalau halangan terbesar menulis bagi seorang pemula itu apa? Saya tuh dulu awal-awal nulis, halangan paling besar ya diri sendiri sih. Lebih ke malas, lebih ke gimana cara kita membagi waktu. Apalagi sekarang udah jadi mahasiswa, kita beban untuk membagi masing-masing waktu. Apalagi saya juga ikut nimbrung di beberapa organisasi, otomatis bagaimana cara saya mengembangkan diri saya di bidang kepenulisan, sama bagaimana membagi waktu di organisasi itu cukup perlu dipikirkan matang-matang sih. Untuk gini Mas, pastikan kalau bidang kepenulisan Mas Taufik ini kan mau memotivasi orang lain. Nah, pesan apa sih yang mau disampaikan oleh Mas Taufik agar memotivasi bagi penulis pemula? Saya juga penulis pemula sebenarnya, cuma ya karena Mas Abu tanya sama saya, ya saya jawab sebisanya saya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menemukan passion dalam diri kita sendiri. Hidup ini kan harus punya tujuan, walaupun sebenarnya orang banyak yang bilang hidup mengalir sajalah sebagaimana air gitu, tapi seiring kita berjalan atau berdasarkan air itu kan pasti ada belokan, ada tanjakan, dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita menentukan passion kita di mana, di masa depan kita mau berbuat apa, itu hal yang paling konkret untuk kita bisa mengerjakan hari ini untuk dinikmati untuk hari esok gitu. Oke, terima kasih Mas Taufik. Iya, Kita Mas, sama-sama. daripada berdiri terus mending kita pindah tempat dan Boleh, duduk boleh. agak lebih santai gitu ya. Vicky,
Kan Mas Taufik kan ini menggeluti Menggeluti. menggeluti di bidang esai ini. Nah, dalam esai itu kan ada esai opini dan ilmiah. Perbedaannya esai opini dan ilmiah itu gimana, Mas? Ya, ini pertanyaan yang cukup sering juga saya dapatkan dari teman-teman semuanya. Bagi para penulis pemula, tentunya ini mungkin agak sedikit membingungkan. Jadi esai opini dan esai ilmiah itu perbedaannya terletak pada penggalian isi atau kandungannya. Kalau esai opini ini lebih condong kepada pandangan pribadi, argumen pribadi yang ditangguhkan tapi tetap berdasarkan referensi, tapi yang utama adalah opini dari penulis itu sendiri. Kalau esai ilmiah itu ya seperti jurnal, artikel ilmiah gitu, tentang referensi ini lebih kuat daripada argumen. Jadi penguatan ada di referensi-referensi yang dibuat oleh para penulis itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya nih gini, Mas. Keuntungan apa sih yang bisa kita dapat ketika setelah menulis esai? Ya, tentunya tujuan menulis masing-masing orang ini kan beda-beda. Kalau saya sendiri tujuannya yang pertama pasti hobi. Tapi di lain itu sebenarnya menulis ini juga bisa mendapatkan keuntungan berupa uang. Selain kita berpendapat, kita juga bisa menghasilkan pendapatan gitu. Dengan cara melalui ikut event, lomba kepenulisan kan untuk mahasiswa kan banyak sekali, Mas. Jadi itu bisa dicoba untuk para penulis yang ingin dalam tanda kutip ingin mendapatkan uang dari hasil menulis gitu. Nah, tadi kan Mas Taufiki udah pernah menang event ya. Nah, ada nggak sih tips-tips yang akan dibagikan kepada penonton agar memenangkan event menulis esai gitu? Ya, kalau ingin mengikuti event itu yang pertama kalau dari saya sendiri dipaskan terlebih dahulu judul atau tema dari lembaga apa yang sedang diangkat dan dicocokkan, kira-kira saya cocok nggak ya di tema ini. Kalau misal cocok ya kita ambil, dan lebih sering-sering membaca sih, karena membaca ini memang penting untuk menulis. Tindak lanjut dari itu membaca juga menambah lebih banyak kosakata kita dalam berinteraksi, menulis, dan berkomunikasi dengan lain, sekaligus ini menambah wawasan kita untuk berargumentasi gitu. Nah, selain bisa diikut dalam event kan juga bisa menerbitkan di tulisan di media elektronik maupun cetak. Nah, kan kayak seperti mojok.co, terus media cetak lainnya gitu kan menerima tulisan esai kita. Nah, ada nggak sih tips-tips juga dari Mas Taufiki agar tulisan kita diterima di media itu? Ya, yang pertama tetap kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh media itu. Beda media, beda ketentuan. Kalau misalkan dulu saya pernah nulis di kureta.com, itu dia contoh kecilnya paragraf harus terdiri dari 4 baris. Kemudian tulisan tidak boleh lebih dari segini, harus berdasarkan ini. Kita harus taati ketentuan-ketentuan itu. Kalau misalkan itu kita kira sudah cukup dan tulisan kita juga berbobot, ya insya Allah itu akan terbit gitu. Dan cukup aja itu, Mas. Oke, terima kasih kepada Mas Taufiki ya. Mungkin pesan-pesan untuk bincang mahasiswa kali ini, ada kata-kata yang cukup menarik dari Cokro Aminoto. Jika kalian menjadi seorang pemimpin, menulisnya seperti jurnalis dan bersuara seperti orator. Saya Abdul Wahid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.